kalau kembali kasus Indonesia, ya sekarang paling powerful adalah Pak Prabowo, gitu. Karena beliau ketua umum dari partai politik, presiden juga, dan partai Gerindra juga besar suaranya. Ya, jadi beliau harus merestore. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah saat ini nih. How to restore the public trust nih, tadi yang dibilang sama Mas Wibowo juga. Iya, jadi pertama memang itu penting karena kalau kita lihat dari persaingan global yang irregular tadi, cara negara A untuk menguasai negara B adalah pertama, ini sebelum saya jawab itu ya caranya ya, adalah adalah pengaruhi negara tersebut, penduduk negara tersebut, gitu, supaya memberikan legitimasi terhadap pemimpin yang didukung oleh negara luar, gitu. Kira-kira begitu. Okay. Nah, kira-kira gitu. Satu ya. Satu. Nah, itu satu. Yeah. Yang kedua, pengaruhi dari penegakan hukumnya dan institusi demokrasinya. Sekarang pun ya saling mempengaruhi ya. Maksudnya itu nggak hanya terjadi di satu negara aja. Negara A, negara B, negara C juga mempengaruhi negara lain dengan begitu, gitu. Yang ketiga, ya capture aja elitnya. Ya kalau mau menguasai negara A, ya 100 juta gitu. Ada 10 juta elitnya gitu, atau 5 juta elitnya, ya kuasai aja 5 juta elitnya, di-capture mereka. Dibuat nyaman, dibuat tersandra, ya negara itu akan menguasai 100 juta penduduk itu dari semua resource-nya. Kan begitu kan? Nah, jadi bagaimana merestore itu kan? Nah, sebenarnya merestore itu harus berangkat dari aktor utama dalam pemerintahan atau aktor utama dalam politiknya. Kalau di Indonesia karena udah demokrasi berarti partai politik, ketua umum partai atau presiden. Jadi kalau kembali kasus Indonesia, ya sekarang paling powerful adalah Pak Prabowo, gitu. Karena beliau ketua umum dari partai politik, presiden juga, dan partai Gerindra juga besar suaranya. Ya, jadi beliau harus merestore sehingga apapun ancaman dari luar, kita punya resiliensi yang kuat. Ya. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau kita punya daya tahan tubuh yang kuat kan, Mas, mau buka baju di tengah AC yang sangat dingin, kita nggak akan sakit gitu. Masalah ada serangan dari luar, siapa sih nggak nyerang? Mungkin negara lain nggak maksud nyakitin kita, tapi karena mereka juga pasti lebih mementingkan negara mereka, walaupun mereka mau kerjasama, ya risiko kita keserempet itu besar kan. Tapi kitanya harus pakai guardian kita. Ya. Guardian terbesar itu adalah di kantor presidensi. Mas, harus serangan dari dalam? Kalau serangan dari dalam gimana? Loh, serangan dari dalam itu ya mengamankan diri gitu loh, mengamankan diri dari. Jadi saya mengatakan begini ya. Saya kemarin mengatakan kita harus berdiri di atas kebenaran. Di atas kebenaran, saya mengambil contoh negara dengan Islamicity Index yang tinggi. Ternyata negara Skandinavia yang paling tinggi Islamicity Index-nya, ya. Oke, satu. Yang kedua, saya juga ambil contoh Jepang, bukan negara yang mayoritas agama samawi, tapi kenapa mereka bisa maju, advance, gitu. Contoh Korea Selatan juga merdeka sama-sama Indonesia tahun 45, tapi kenapa mereka lebih maju, gitu. Nah, yang saya lihat adalah mereka berusaha establish truth itu gitu, di dalam kehidupan publik, establish truth. Jadi, misalnya politisi, dia menjunjung etika yang tinggi. Kalau mereka salah, mereka mundur atau ngaku dan mundur.
voters silahkan memaafkan kalau memaafkan memberi kesempatan. Itu nggak ada budaya itu di Indonesia. Makanya nggak ada yang mau mundur sampai sekarang. Kalau udah itu berdiri pada kebenaran ya. Padahal yang 9 itu udah mundur kembali ke alam baka. Nggak itu ya, ini joke ya. Ya joke ya gitu ya. Oke, saya nggak menjudge ya gitu. Nah, jadi budaya etika itu gitu. Yang kedua adalah policy itu dijalankan dengan disiplin. Karena policy itu milik negara gitu loh. Jadi yang menjalankan policy memang mempunyai security clearance yang jelas bahwa saya itu tidak akan membahayakan negara gitu. Bukan hanya di retorika. Gitu. Tapi ada sistem etika internal dan juga pengecekan yang sangat kuat sudah established. Kalau udah established itu, ya kalau Mas Goy pergi ke negara yang sangat maju, pergi ke Skandinavia kan udah established kan? Yeah. Orang mau ngacak-ngacak udah susah kan? Susah. Ya udah, Indonesia belum seperti itu. Karena masih sangat dalam bentuk format, dalam bentuk pembentukan gitu loh. Iya kan? Masih bisa dibentuk gini, bentuk gini, bentuk gini, bentuk gini gitu loh. Nah, jadi penting untuk kita itu memastikan bahwa policy yang dijalankan itu oleh orang yang memang certified, bukan hanya secara politik ya, tapi certified secara ukuran keamanan. Ya, jelas identitasnya, jelas kehidupannya, resiko dia akan berkhianat itu sangat kecil gitu. Dan security clearance itu bisa direview tiap bulan, tiap 6 bulan, tiap 1 tahun gitu loh. Salah satunya poligraf. Tes bohongan apa enggak, ya itu nggak bisa dibohongin. Siapa yang melakukan security clearance itu? Ya idealnya badan intelijen, tapi badan intelijennya harus pasti independen gitu loh. Ya tergantung presidennya juga. Ya. Kalau presidennya minta harus clear dong gitu. Pertanyaannya apakah presiden juga di security clearance? Oh ya idealnya harus punya security. Karena presiden ya dalam sistem presidensial pada Indonesia itu dia yang mempunyai akses kepada seluruh informasi resources negara gitu loh. Nggak ada lagi. Jadi kalau itu udah tidak memenuhi standar security clearance, rakyat aja mau kerja aja pakai security clearance. Jadi banyak hal yang kita mau mengharap yang baik, tapi landasan kita berbangsa negara atau melakukan proses itu tidak berdasarkan kebenaran tadi. Bukan kebenaran surga loh ya. Saya nggak bicara kayak ideal di surga gitu, enggak. Sensible. Minimum sensible. Jangan buat pembenaran gitu loh. Nah, jadi itu penting sekali, Mbak. Nah, yang ketiga itu contoh walaupun corruption ada di negara maju, Itu Amerika juga ada gitu corruption. Tapi itu bisa terkelola dengan baik gitu loh. Artinya ada countermeasure-nya, ada konsistensi gitu loh. Contoh misalnya kasus Richard Nixon. Waktu Richard Nixon ketahuan dia membobol Partai Demokrat, markas Partai Demokrat di Watergate, di Washington, itu semua mundur kan? Bahkan Menko Polkamnya, National Security Advisor-nya masuk penjara. Direktur FBI-nya masuk penjara. Jadi kita itu saya bilang ya, kita itu jangan terlalu banyak mentolerir kesalahan gitu. Korea Selatan itu kenapa lebih maju? Ya karena dia nggak pandang bulu dalam penegakan hukum. Berapa presiden masuk penjara? Cina juga termasuk begitu ya? Cina juga begitu. Nah, kita itu melakukan sesuatu yang self-degenerating. Jadi degenerating yang kita jalankan tuh kalau generative public policy rusak nanti. Karena generative public policy itu akarnya dari generative politics. Itu ciri khasnya itu ya, Mas ya, Mbak ya. Itu satu ya, masyarakatnya terbagi antara masyarakat yang powerful, masyarakat yang mau melawan, ribut, sama masyarakat yang nggak berdaya. Gitu. Intinya itu, 3 itu. Sama satu lagi itu masyarakat yang elitis juga lah. Pokoknya 2 elitis, yang satu melawan, yang satu itu tidak berdaya. Indonesia banget tuh. Ya di Papua misalnya. itu. Saya ada Jakarta Post tulisan saya. Itu karena itu objektif, negara ngambil referensi, OPM juga ngambil referensi dari saya. Ya karena saya memberikan framework yang mencerahkan semua pihak. Gitu. Mas, dari penjelasan Mas Wibowo tadi. Satu lagi. Oh, iya. Satu lagi, informasi itu diberikan secara manipulatif, terbuka tapi tidak transparan tapi tidak truth. Nah, gitu loh. Transparan tapi tidak truth. Oke, tidak truth based yang akhirnya sifatnya eksploitatif. Gitu loh. Selalu ada kelompok elitis dan ada kelompok yang melawan dan ada kelompok yang membuat perubahan, satu lagi saya lupa itu, ya.
Itu biasanya selalu berbenturan dengan yang status quo, satu lagi yang udah nggak berdaya. Tidak berdaya. Nggak berdaya itu. Nah sekarang yang nggak berdaya itu semua keluar. Gitu kan. Ya, karena kemarahan yang sudah tengah terbendung. Gitu. Jadi ikut melawan. Nah ikut melawan. Nah jadi outcome-nya adalah degeneratif itu apa sih mas? Memakan diri sendiri. Gitu. Nah saya pernah masa muda saya gitu, saya banyak bergaul dengan kepala BIN. Nah Pak Herindra nih kalau lihat nih. Kayak masih muda ya. Bang Herindra, nih kalau sahabat saya yang muda saya bilang, Wanto, katanya dulu, manggil saya Wanto gitu. Nah bang, kita itu jangan jadi bangsa yang makan daging sendiri gitu. Saya ingat tuh beliau ngomong gitu. Tapi saya telepon apa enggak, abis ini saya nggak apa-apa. Ajak ngopi. Ya sekarang beliau paling tahu apakah kita sedang memakan badan kita sendiri, daging kita sendiri. Mas, Itu pesan beliau saya waktu itu. dari penjelasan tadi dengan situasi pengaruh rezim sebelumnya terhadap situasi sekarang, terhadap pemerintahannya Pak Prabowo, kemudian besarnya sebenarnya kekuasaan yang tadi presiden di Indonesia, dan besarnya pula desakan perubahan yang bisa dilakukan Pak Prabowo untuk meninggalkan apa yang sudah diwariskan oleh masa lalu ya. Demokrasi yang tercederai, penegakan hukum yang diberangus. Saya bisa ambil kesimpulan sebenarnya Pak Prabowo ini agak sulit bergerak. Dengan kata lain, tersandra dengan situasi ini. Publik mengatakan gitu ya? Ya, Kalau dari capturean opini masyarakat, Netizen. kan begitu, dicurigai begitu ya? Iya, dengan Pak Prabowo misalkan tidak mengganti orang-orang yang dianggap bersalah. Bukan dianggap bersalah, yang tidak cakap dalam bekerja, kenapa tidak diganti? Akhirnya, jangan Pak Prabowo ini agak berat nih. Ada tuntutan atau ada janji atau ada sesuatu dari masa lalu yang sampai sekarang Pak Prabowo juga Masih menjadi bebannya Pak Prabowo. beban yang agak berat gitu. Ya jadi dalam public policy itu solusi hari ini menjadi problem kemudian hari, tidak pernah optimum. Jadi kalau misalnya kalian komplain, kenapa tiba-tiba MK itu bisa dipengaruhi sedemikian rupa sampai akhirnya menimbulkan polemik etis, ya, pencalonan seorang calon wakil presiden, itu sebenarnya kerusakan. Kalau menurut kalian itu bahasanya kerusakan ya, kerusakan etik kan? Kerusakan. Ya, menurut Dewan Kehormatan kan kerusakan ya. Iya. Berarti kan itu efek akibat jangka panjang dari sesuatu yang udah lama berjalan. Itu tidak berdiri sendiri. Nggak berdiri sendiri dong. Iya dong, karena deterministik gitu loh. Nggak terjadi mendadak. Itu udah terjadi dari dulu, berkumpul, accumulated. Gitu. Dan puncaknya kerusakan Nah, hukum. kerusakannya, oke, satu ya. Yang kedua, hutangnya cukup banyak. Nggak usah sebut angkanya lah, berapa harus bayar bunga segala macam ya. Oke, dua. Yang ketiga, law enforcement yang dianggap tidak netral. Langsung aja gitu kan, saya bilang gitu kan. To the point. Ya, to the point kan, dia bilang netral. Nah, kerusakan-kerusakan itu sebenarnya menambah tantangan Pak Prabowo sebenarnya sebagai presiden. Berarti kan ancaman itu sudah irregular bentuknya. Bukan lagi regular. Regular itu, oke, ada negara lain berpotensi nyerang kita, tapi kalau dia belum nyerang berarti kita belum berperang. Yang kedua, ancaman kita di dalam, yaitu kita penegakan hukum aja. Terus demokrasi kita udah stabil, paling hanya pelanggaran kecil-kecilan. Kira-kira gitu kan. Terus ekonomi kita tidak terlalu banyak kesenjangan. Itu gampang lah itu Ternyata kan nggak kayak gitu. Ancaman tuh sudah irregular gitu loh. Bentuknya irregular itu artinya kan ada suatu fenomena persaingan dan peperangan yang tidak ikut aturan main. Gitu loh. Melibatkan non-state dan state actors, di mana yang diperebutkan itu adalah legitimasi population. Jadi benar salah itu tergantung populationnya. Mau curang mau nggak curang, kalau population akhirnya justified memilih 70%, 80%, jadi benar. Kalau partai politik ketumnya mendukung, tadinya sebenarnya belum layak dicalonkan, ternyata ketumnya, oh ya boleh deh saya calonkan. Justified. Jadi demokrasi itu dibajak hanya untuk menjustify tujuan politik tertentu yang sebenarnya proses demokrasinya nggak jalan. Yang bukan habit of the heart itu, bukan way of thinking. Dan demokrasi itu kan sebenarnya bukan harus kita niru Barat, kita jadi Amerika, kita jadi Cina, jadi Australia. Enggak, kita jadi diri sendiri aja gitu loh. Gitu. Demokrasi itu dalam artian kita itu diberikan kebebasan untuk bisa
berkarya, berekspresi, bersaing bersama, compete secara sehat untuk mencari yang terbaik dalam segala hal. Berkarya untuk bangsa, bangun bangsa gitu kan. Lewat proses dan aturan main yang bisa dikatakan fair. Kan gitu. Nah, berarti kan harus ada perimbangan dengan penegakan hukum. Karena kalau nggak ada penegakan hukum, jadinya martial art kan. Artinya ya hukum rimba gitu loh. Atau ya nggak ada aturan gitu. Jadi kalau dua ini udah rusak, memang rusak semua. Nah, yang terjadi sekarang tuh seperti itu. Kalau bisa dilihat dari satu penjelasan ya, akumulasi dari itu. Nah, sekarang katakanlah Pak Prabowo harus memerangi itu. Memerangi itu ya. Termasuk apa? Mafia, kemarin dibahas. Nama ini, nama itu. Mafia migas, mafia beras, oligarki dan lain-lain. Oke, iya kan? Itu kan juga muncul karena degeneratif politik yang udah lama kan? Dan kalau dicari orang-orang itu juga udah lama. Nah, kalau kayak gitu kan berarti ancaman degeneratif ini dihadapi dengan dua kemungkinan skenario kan. Skenario pertama adalah gerbong yang loyal, yang tadi saya bilang itu. Iya kan? Yang satu lagi, gerbong ini berbeda ideologi pendekatan terhadap bagaimana menyelesaikan masalah. Dan politik praktis, hitungan politik praktis itu saya bilang kan. Nah, jadi kalau saya analogi kan, kalau misalnya Mas nggak enak badannya lagi ada bakteri apa gitu, mau mukul-mukul saya gitu, ya saya giniin sekali aja kan udah jatuh. Tapi kalau Mas nggak ada virusnya, nggak ada bakterinya, Mas goib kuat, dipukul yang lawan. Dipukul yang lawan balik kan. Jadi nggak usah nyalain luar menurut saya. Biasa kalau kita menghadapi ancaman itu, udah pasti kita akan mendapatkan counter action dari lawan kan. Nah sekarang yang lebih dalam ini, dalamnya rapuh apa enggak, lebih pada itu sih sebenarnya.